Shalom Bapak dan Ibu, Shalom dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita mulai renungan kita hari ini yang terambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 39 yang di bawah perikop Yesus ditolak oleh orang-orang Farisi. Kita berdoa dulu supaya Roh Tuhan menolong kita apa yang kita dapatkan, dan saya berdoa biar kebenaran yang hari ini kita sama-sama belajar, kebenaran yang dapat kita terapkan dalam hidup kita, sehingga ini sungguh menjadi sulu dan pelita buat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang kami terima di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat keselamatan, terima kasih buat Roh Kudus, terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengerjakan keselamatan di kayu salib, dan kami mau terus mengerjakan keselamatan ini bersama Roh Kudus, Roh yang Tuhan utus untuk mengajar kami jalan-jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengasihimu Tuhan, love you God, love you. Pimpin dan ajar kami lewat firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak dan Ibu. Yes. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 10 ayat 22 sampai 39. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Maaf, tadi saya bilang orang Farisi. Ternyata secara lebih spesifik Tuhan berkata lebih luas lagi, ternyata bukan cuma orang Farisi, tapi orang-orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Oke, stop dulu sampai di situ. Nanti kita akan teruskan bacaan-bacaan ayat ini. Yang lucu gini teman-teman, maaf. Yang lucu begini Bapak dan Ibu, orang Yahudi malah bertanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan?" Padahal kalau kita baca Alkitab, kitab-kitab kejadian-kejadian sebelumnya di Alkitab, sebelum cerita ini ditulis, adalah Yesus menyatakan diri kepada mereka bahwa mulai saat ini firman ini digenapi. Salah satu itu yang pasal pertama di Yesaya, kitab Yesaya Tuhan bacakan, dia berkata, mulai saat ini firman ini digenapi. Dia mulai, dan sejak saat itu dia mulai banyak menyatakan diri, lalu banyak menyatakan mukjizat, dan dia mengatakan dirinya anak manusia, dia juga mengatakan dirinya anak Allah. Tapi orang Yahudi malah bertanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan?" Lalu kata Yesus kepada mereka, mereka berkata, "Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka begini, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." Jadi Yesus sudah bicara bahwa dia adalah anak Allah, tapi kamu tidak percaya, kata Tuhan. Lalu dia katakan lagi, bukan cuma aku mengatakannya, tapi juga dia katakan pekerjaan-pekerjaanku juga bersaksi tentang aku, kata Tuhan. Tapi apa respon mereka? Mereka juga tidak percaya. Oh, Tuhan katakan sebabnya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Lalu dia katakan, mulai katakan, aku memberi hidup kekal kepada domba-dombaku, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu respon orang Yahudi sekali lagi di ayat 31 berkata apa? Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Jadi Yesus bahkan mengatakan sekali lagi. Oh, dia katakan apa? Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Melempari aku. Kalau istilah peribahasa kita adalah air susu dibalas dengan air tuba. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yesus melakukan pekerjaan baik, tapi mereka menolak. Yesus menolak bahwa dia cuma anak Maria. Apakah ada nabi dari kota Nazaret?
ironis. Mereka minta dikatakan, tapi ketika dikatakan, ironisnya justru mereka juga yang menolak. Bukankah ini sering kita lakukan? Kita minta Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Kita minta Tuhan membentuk karakter kita. Kita minta Tuhan menolong kita. Kita minta Tuhan menolong kita untuk berhasil. Tapi ketika ada kesulitan yang melatih jalan-jalan kita, ketika ada orang-orang kasar, ketika ada orang-orang yang tidak kita suka di jalan kita, kita minta itu disingkirkan. Padahal sebenarnya Tuhan sedang menjawab doa-doa kita. Jadi hari ini sekali lagi perubahan. Saya ingin tegaskan sekali lagi perubahan. Sekali lagi saya ingin katakan perubahan hanya bisa terjadi dimulai dari kesadaran diri. Tanpa adanya kesadaran diri siapa kita dan kita mau terbuka pada Tuhan, kita tidak akan pernah berubah. Saya sekali lagi ingin kita mengalami bahwa Tuhan hanya bisa merubah kita ketika kita membuka pintu buat Dia, ketika kita sadar bahwa kita butuh Tuhan Yesus. Bukan orang sehat yang perlu tabib, kata Tuhan, tapi orang yang sakit yang perlu tabib. Dan orang sakit pun, kalau dia tidak merasa sakit, dia tidak akan datang kepada tabib. Nah hari ini, apakah kita datang kepada Tuhan benar-benar dengan tangan terbuka? Atau sebenarnya kita bilang, Tuhan, aku pingin kau menjawab doaku, tapi kita menutup tangan kita. Jadi ketika Tuhan menjawab doa kita, jawaban itu tidak kita terima. Karena kita sebenarnya cuma pingin dibenarkan. Kita sudah punya konsep yang lama di dalam diri kita. Benar sekali firman yang berkata, kalau anggur baru ditaruh di tempat anggur yang baru, supaya tidak rusak kedua-duanya. Bukan orang sehat yang perlu tabib, hanya yang sakit perlu doa. Jadi kenapa orang-orang Yahudi menolak? Karena mereka sebenarnya pingin jawaban. Di otak mereka, menurut saya, mereka pingin jawaban, aku bukan Mesias. Jadi ketika Tuhan mengatakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka, mereka menolak jawaban itu. Bahkan Tuhan katakan, pekerjaan-pekerjaan yang bersaksi tentang aku pun, itu kau tolak. Bukankah ini ironis? Yang lebih ironis adalah kalau ternyata kita sendiri, kita menghakimi orang-orang Yahudi dan berkata, ya kalau saya ada di situ sih saya nggak bakal di situ, nggak bakal kayak gitu. Tapi ternyata dalam hidup kita sehari-hari pun, kita pingin Tuhan membentuk kita, kita mau Tuhan melakukan kita. Tapi ketika Tuhan menunjukkan jalan-jalannya pada kita, kita menolaknya. Kenapa? Karena di otak kita sudah punya jawaban yang kita mau. Kita hanya mau Tuhan membenarkan yang ada di sini, di otak kita. Salam perubahan untuk terus menjadi seperti Kristus. Saya ingin berubah. Saya berharap Bapak dan Ibu juga ingin berubah. Kita akan terus menjadi semakin seperti Kristus ketika kita dengan tangan yang terbuka berkata kepada Yesus, buatlah jalan dalam aku, Tuhan penjunamu. Kutana lihat. Amin. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjuna, kutana lihat. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku duduk diam di kakimu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami Tuhan.
Kami nggak mau menghakimi orang Yahudi bahwa kami lebih baik dari mereka. Seringkali kami bersikap yang sama. Kami ingin Tuhan menyetujui apa yang ada di pikiran kami. Konsep apa yang ada di otak kami, itu yang kami ingin. Kami tidak benar-benar terbuka ketika berkata buatlah jalan di dalam kami. Tapi hari ini, yang mau sungguh-sungguh bertobat, ketika kami nyatakan Tuhan buatlah jalan, itulah yang sesungguhnya kami maksud Tuhan. Buatlah jalan dalam saya, Tuhan penjunanku, ku tanah liat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa kami ucap syukur, karena Engkau Allah yang baik dan setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Salam membuka diri kepada Tuhan dan berubah terus menjadi semakin seperti Kristus. Amin.